warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu lagi dalam kajian kita seputar Ramadan, seputar saum ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadikan kita nambah ilmu, nambah wawasan, nambah keimanan, dan nambah amal tentunya ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tubda bihil hawaiz wa tunanlu bihi ragaib wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamuli wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi min kulli dan hati wa nafasin fi adadi kalima'lumillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat kepada kita, nikmat yang tiada pernah terhenti, nikmat yang tiada pernah terputus, terus menerus dirasakan dan diberikan kepada kita kala kita sadar maupun kala kita tidak sadar. Alhamdulillah, puji dan syukur pula kita panjatkan iman dan Islam masih berada dalam diri kita, yakni nikmat yang paling utama, nikmat yang paling istimewa masih berada dalam diri dan jiwa kita. Ini hal yang patut kita syukuri bersama. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita, keislaman kita hadir dalam diri dan jiwa kita, mengemas kehidupan kita sampai akhir hayat yang memisahkannya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarganya, para tabi'in-tabi'innya, pengikutnya sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Mari kita bersolawat untuknya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hal yang tidak membatalkan puasa, apa saja yang tidak membatalkan? Ini jangan sampai ada hal yang jadi ragu buat kita ya. Padahal tidak membatalkan oleh kita karena tidak tahu ilmunya seolah-olah batal. Nah, ini untuk diketahui oleh kita bersama ya. Di dalam buku ini disebutkan sebagian dari aspek yang tidak membatalkan puasa, namun banyak ditanyakan orang-orang adalah diantaranya ketika disuntik. Dalam berbagai modelnya, baik suntikan di urat leher atau di dalam anggota tubuh yang lain, suntik ini tidak membatalkan. Disuntik tidak membatalkan menurut buku ini. Mandi misalnya kita sedang kepanasan, kepayahan. Ini mandi nih, kita mandi biar badan menjadi segar. Mandi dan menyegarkan diri dengan air sejuk karena sangat panas atau karena ingin menghilangkan jinabah, ini juga tidak batal. Jadi kalau panas-panas di siang hari, zuhur, kita mandi, keramas dan lain sebagainya dalam rangka menyegarkan badan sehingga semakin fresh puasanya, ini diperbolehkan. Selama dalam mandi jangan minum ya. Selama mandi jangan minum air. Jadi tidak boleh kalau seperti itu. Ini tergantung niat kita ya. Ana amalu biniyah. Jadi tergantung niat kita. Apakah mandi ini dalam rangka menyegarkan badan atau mandi ini pura-pura mandi padahal sebetulnya dia ingin minum gitu. Ini tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Nah, diriwayatkan, ini ada riwayatnya. Kenapa ada buku menyimpulkan seperti itu? Diriwayatkan Nabi pernah melakukan hal yang sama. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sebagian sahabat, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiramkan air ke kepalanya sementara beliau tengah berpuasa karena begitu panas. Pernah menyiramkan air ke kepalanya padahal baginda Rasul sedang berpuasa. Ini karena cuaca panas. Ya. Disebutkan pula di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berada dalam keadaan junub
di waktu subuh sementara beliau berpuasa, kemudian dia mandi. Ya. Jadi mandi dalam keadaan kita sedang berpuasa dengan alasan syariat, ya, satu diantaranya dalam rangka menyegarkan badan, terus yang kedua karena adanya jinabah atau mandi wajib, maka itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Tidak membatalkan yang namanya saum kita, insya Allah. Terus juga dalam kesehatan nih. Oh ya, silahkan. Rama mau keluar dulu ya. Boleh, silahkan ya. Selamat untuk kegiatan berikutnya. Insya Allah teruskan kegiatan ibadah yang lainnya ya. Oke. Berbekam. Nah, ini untuk kesehatan kita dalam rangka merawat tubuh biar tetap fresh. Dalam berpuasa boleh juga berbekam. Boleh berbekam dan cantuk. Apa itu berbekam dan cantuk? Berbekam dan cantuk itu adalah mengeluarkan darah yang berlebih yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Rama silahkan. Ya. Berbekam dan cantuk adalah mengeluarkan darah yang melebihi kebutuhan tubuh manusia. Jadi boleh dikeluarkan. Terkadang kalau sedang bekam yang keluar itu bukan darah yang segar ya, tapi darah yang mengental. Darah yang mengental, ngegeblek kalau istilah Sundanya, seperti tidak mengalir, dan ini perlu dikeluarkan. Saya pernah berbekam dan ternyata ketika dibekam darahnya hampir beku, tidak mengalir. Ya, ini harus dikeluarkan sehingga peredaran dan sirkulasi darah semakin bagus, tidak ada penyumbatan. Karena kalau ada penyumbatan ini menjadi tidak bagus untuk kesehatan. Bahkan baginda Rasulullah berbekam sementara beliau ihram. Dia berbekam sementara beliau sedang ihram, dan dia berbekam sementara beliau sedang berpuasa. Sedang ihram dia berbekam artinya tidak batal. Sedang berpuasa pun dia berbekam dan tidak batal. Ini sebuah contoh bagi kita, referensi bagi kita, sehingga referensinya betul-betul sahih ya. Bukan katanya dan lain sebagainya, atau mungkin istilah di Sunda mah jangan berbekam pamali. Nah, ini ada istilah seperti itu. Jangan mandi pamali, kalau sedang berpuasa pamali mandi nggak boleh, makruh dan lain sebagainya. Nah, di dalam kitab ini disebutkan ya, disebutkan bahwa mandi, suntik itu boleh. Bahkan berbekam mengeluarkan darah yang tidak diperlukan di dalam tubuh kita, ini juga diperbolehkan ya. Nah, bagaimana dengan obat tetes mata atau celak? Kan itu menyegarkan mata. Apakah ini adalah membatalkan? Nah, ini pengalaman sehari-hari kita ya. Pengalaman sehari-hari kita yang ada dalam keseharian, dan ini perlu dijawab. Ya, perlu dijawab. Mengenakan celak, ini yang suka pakai celak, baik laki yang perempuan silahkan. Memakai celak atau mengenakan celak, meneteskan obat tetes mata, baik dapat terasa di tenggorokan atau tidak, keduanya mempunyai hukum yang sama, yaitu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Karena mata bukanlah jaringan yang dapat berhubungan dengan lambung. Jadi, walaupun terasa segar, hanya sebatas di mata, tidak masuk ke dalam rongga lambung. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan celak di bulan Ramadan sementara beliau sedang berpuasa. Jadi mengenakan celak, ini dicela, dihitamin atau netes obat mata ke dalam mata, ini tidak membatalkan. Nah, sering juga ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau gosok gigi, bersiwak dan lain sebagainya? Karena mulut terasa pahit, mulut terasa kering dan lain sebagainya. Ana amalubi biniat. Ingat, kembali kepada niat. Niatnya apa gosok gigi itu? Niatnya apa berkumur itu? Kalau niatnya adalah dalam rangka membersihkan, menyegarkan, maka itu boleh. Kita baca ya, kita baca. Berkaitan dengan siwak atau sikat gigi dan membersihkan gigi dengan makjun, mungkin odol ya. Odol kita itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an berkata,
saya pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak sementara beliau sedang berpuasa. Yang tidak dapat saya bilang dan saya hitung berapa kali dia bersiwak, berapa kali dia gosok gigi. Tidak bisa dihitung katanya menurut yang meriwayatkan ini. Ya. Bagaimana dengan berkumur atau menghisap air dari hidung ketika berpuasa? Rasul mengalami seperti ini. Boleh saja katanya seseorang berkumur, menghisap air hidung meski bukan wudhu, hanya saja jika dilakukan secara berlebihan ini dianggap makruh. Kembali kepada niat tadi ya. Rasul bersabda kepada sebagian sahabatnya waktu itu, jika aku menghisap air dari hidung, maka aku akan menghisap secara kuat, kecuali jika sedang berpuasa. Nah, apa maknanya ini? Boleh menghisap air dari hidung, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya kan? Karena yang disampaikan oleh baginda Rasul, jika aku menghisap air hidung, maka aku akan menghisapnya secara kuat, kecuali jika berpuasa. Jadi tidak dilarang seperti itu. Sedang berwudu, menghisap air dari hidung itu boleh, tidak dilarang asal tidak berlebihan. Mengenakan parfum, mencium bau yang wangi, ini tidak membatalkan puasa. Atau juga mencicipi makanan, ini ibu-ibu ya, mencicipi makanan. Mencicipi makanan bagi ibu-ibu yang suka masak di dapur, berkreasi dengan masak untuk berbuka dan lain sebagainya, ini dipersilahkan boleh, selama hanya sekedar mencicipi rasa biar tidak gagal masaknya. Nah, karena terpaksa. Namun kemudian harus dibuang sebelum ada sesuatu yang mencapai rongga. Karena kalau mencicipi ini tidak ditelan. Mencicipi itu hanya ada di ujung lidah. Ya, di ujung lidah terasa, maka ludahin lagi. Jadi jangan mencicipi lagi, udah 1 sendok habis, dicicipi lagi 1 sendok berikutnya, mencicipi lagi 1 sendok. Mencicipi itu hanya di ujung lidah, bukan diseruput dengan sedotan. Mencicipi es kelapa muda, ini mah niatnya sudah berbeda ya. Mencicipi es krim, ini niatnya sudah berbeda. Nah, itu yang perlu kita pahami terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan dan yang tidak membatalkan, yang sering kita jumpai dalam keseharian kita ya, yang sering kita jumpai dalam keseharian kita. Jadi itu saja pada kesempatan hari ini, pada kesempatan malam hari ini, apa yang didapat pada materi kesempatan hari ini, hal yang dapat membatalkan puasa, hal yang tidak membatalkan puasa, berbekam dan santuk, selak dan obat tetes, siwak dan sejenisnya termasuk berkumur dengan air dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang dalam keseharian kita bisa terjadi. Bisa terjadi pada diri kita, bisa terjadi pada istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kalau kita sudah tahu jawabannya, maka tidak ada keraguan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, maka tidak ada keraguan. Nah, kalau kita sudah jelas ilmunya, maka kita akan mantap melangkahnya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, maka tentunya kalau ada orang lain yang mencela, sumbernya kita tanyakan. Ya kan? Ini sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah bukunya adalah ini ya. Teman-teman bisa sekalian. Ayat Al-Quran dan Hadis. Ya, ayat Al-Quran dan Hadis. Itu saja barangkali teman-teman sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi dalam momentum berikutnya, masih dalam kajian Ramadan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Kesalahan murni datang dari doibnya Al-Fakir, kelemahannya Al-Fakir, tapi kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat-sahabat sekalian. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.